Kisah berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki sosok penjaga gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lasri. Selamat malam Lasri. Apa aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Aku jualan. Aku online shop di bidang fashion. Online shop ya. Oke, apa yang mau diceritakan pada kami? Aku sebenarnya di sini pengen cerita soal kelainan aku ya. Aku tuh kayak bisa kayak ada yang ngeganggu di dalam diri aku ini. Jadi setiap kali aku di suatu tempat gitu, aku kayak ngerasa ada yang beda gitu di sekeliling aku. Pokok pembicaraan aku sebenarnya bukan itu sih. Itu yang pertama aja. Yang kedua, pengen lepas susuk aku. Pengen lepas susuk? Iya, yang udah 2 tahun ini ada di dalam diri aku. Di daerah mana? Pipi 2 sama lidah. Pipi 2, lidah 1. Pertama kali pasang susuk itu kapan dan di mana? Aku 2 kali pasang susuk itu, Kak. Pertama aku cuma pasang di lidah doang. Tapi itu sempat aku lepas karena emang perintah dari keluarga besar aku. Keluarga besar aku tahu itu. Dan sempat tergoda juga ada niat baru untuk pasang itu lagi. Dan pasang lagi 2 tahun kemarin. Pertama Pipi kali yang di pipi. Pipi sama lidah ini. waktu pertama kali Anda pasang susuk itu apa penyebabnya? Untuk memikat mantan saya, Kak. Jadi Anda disakiti oleh mantan dan untuk memikatnya kembali Anda pasang susuk. Di lidah. Itu fungsinya untuk apa ya? Untuk semua yang aku ucap ke dia, itu dituruti sama dia. Benar terbukti. Dia punya istri, dia saat itu ya dia meninggalkan istrinya untuk saya. Sekarang masih? Udah enggak. Jadi bisa dibilang sebagai pelakor. Iya. Sebenarnya bukan pelakor sih, saya cuma ingin balas dendam aja karena dulu dia pernah menyakiti saya gitu. Dia pernah menipu saya, dia bilang dia nggak punya istri, dia bilang dia nggak punya anak, nyatanya dia sudah berkeluarga dan saya dendam. Permintaan keluarga besar, mereka tahu kalau Anda pasang susuk di lidah. Iya, tahu, entah kenapa mereka tuh tahu. Jadi kayak seakan-akan mereka itu kayak apa ya? Yang tiba-tiba, tapi bukan mama papa saya ya, ini kayak kakaknya papa saya gitu. Dia yang tiba-tiba nanya saya, kamu itu apa-apaan gitu, kamu itu nyakitin orang. Karena saat saya pasang susuk pertama ini, itu ada 2 korban. Karena susuk Anda itu dua-duanya yang sudah berkeluarga. Pertama yang masang susuk saya. Ya. Yang masang susuk jadi korban Anda? Iya, jadi yang awal, kembali ke awal ya Kak, saya bilang saya bisa kayak apa ya, kayak di dalam diri saya itu kayak ada yang aneh. Jadi saat saya pasang susuk pertama itu kayak apa ya, yang di dalam diri saya ini kayak nolak gitu, gak, jangan gitu. Jadi yang pasang susuk saya ini sakit dan keluarga besar saya ini minta saya untuk lepas gitu. Itu tuh nggak baik gitu. Dan saya bilang, saya kembali juga sama yang masang susuk saya itu, dia juga bilang, ya lepas aja gitu, karena saya juga nggak mau ambil resiko. Emang awalnya pas saya pasang susuk pun dia memang bilang, kamu serius gitu. Saya pasang susuk pertama kali ini kedua orang. Pertama dia nggak menyanggupi, yang kedua dia menyanggupi tapi dengan syarat jangan bawa-bawa saya gitu kalau ada apa-apa. Dia bilang gitu. Ada apa-apa tuh maksudnya? Iya, maksudnya ya kalau misalnya terjadi apa-apa sama saya atau gimana gitu. Lastri, maksudnya kamu kayak semacam punya penjaga gitu Entah. dalam tubuh kamu apa gimana? Iya, kayak Kok seperti kayak kayaknya gitu. sampai yang tukang masang susuk aja sampai bilang nggak Jadi tapi saya nggak pernah ngelihat dia. Tapi banyak banget yang
maksudnya yang orang kayak gitu bilang itu ke saya, tapi saya nggak bisa ngelihat dia, saya nggak pernah ngerasain dia gitu. Jadi saya di sini cuma pengen tahu nih di siapa gitu. Nah, kamu bisa ngerasakan, kata kamu kan bisa ngerasain kayak hal-hal gaib di sekeliling kamu. Itu semenjak kamu usia berapa tahun? SMP kelas 1. Itu kayak apa ya, kayak saya tuh diganggu, kayak dia tuh mau nunjukin loh, hey gitu, ini tuh aku di sini, tapi aku nggak bisa ngeliat dia, Kak. Kayak gitu. Tujuan Anda datang malam hari ini untuk apa? Mau tobat. Mau tobat. Oke, kalau begitu langsung aja kami ajak Anda bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lasri lahir di tanggal 5 Mei 95. Mempunyai sifat yang serius dan mempunyai ambisi yang kuat, menjadikan Lasri dicap jelek oleh orang di sekitarnya. Dijaga oleh sosok yang sudah menyatu dalam diri, membuat Lasri menjadi sosok yang tertutup dan menjalani hidup dengan pikiran yang pendek. Sebuah keputusan yang diambilnya bisa menjatuhkan Lasri ke dalam hidup yang penuh dengan penyesalan mendalam. Saya melihat Lasri, ada nenek-nenek, rambutnya panjang berwarna merah. Sangat menakutkan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Selamat datang di Menembus Mata Batin bersama saya Roy Kiyoshi dan Dokter Lasri. Tanggal 5 bulan 5 1995. Lasri ini pakai susuk, ada di lidah, lalu di tempat-tempat lain. Awalnya untuk memikat orang yang saya nggak tahu sekarang gimana kondisinya. Yang jelas seperti ada sosok penjaga gaib yang bikin orang-orang itu takut, bahkan keluarga juga melihatnya seperti itu. Dan Lasri intinya ingin tobat malam hari ini. Anda nggak pernah melihat langsung ya sosoknya? Tidak pernah melihat langsung sosoknya. Namun bisa merasakan Ya, seperti apa? kayak dingin. Dingin. Iya. Oke. Dan lalu Tiba-tiba dingin misalnya, kayak ada angin lewat tapi dingin sekali. Ya, kayak gitu. Itu mungkin nggak sih karena angin atau apa gitu, dan Anda bangun sendiri pikiran Anda gitu bahwa ini adalah sosok gaib? Mungkin nggak? Atau memang yakin kalau itu adalah makhluk astral? Rasanya itu beda gitu, jadi kayak merinding gimana, entah karena saya penakut entah gimana ya, tapi rasanya itu beda kan. Yang kamu lihat seperti apa, Roy? Apa benar ada sosok gaib yang selalu mengganggu dia? Saya analisa dulu ya melalui gambar saya. Terlalu dini kalau saya langsung menyebutkan apa ya. Lalu apalagi kendala-kendala dan dia keluhan-keluhannya nih, Mbak Lasri. Keluhan, nggak ada Apa keluhan. yang kamu alami? Gejala-gejala seperti apa nih? Misalnya blackout mendadak kayak apa? Tiba-tiba pusing gitu atau apa nih? Enggak sih, kalau misalnya kayak misalnya gejala fisik kayaknya nggak ada, cuman ya itu doang, kayak misalnya tiba-tiba ada angin terus kayak gitu ya, kayak gitu aja sih sebenarnya, nggak pernah pusing atau kayak gimana. Oke. Oke, terus udah gitu? Apalagi silakan. Jadi pas saya pasang susuk pertama ini, dia tuh kayak
kayak saya tuh ngerasa tuh ditolak gitu Kak. Jadi saya sempat demam saat itu 4 hari setelah pasang susuk itu. Nah setelah 4 hari saya demam ini, keluarga saya tuh yang dari Bandung itu ke rumah saya, bertemu sama ayah ibu saya juga. Terus ya ungkap semuanya gitu kan. Tapi kakaknya papa saya ini yang menjaga saya itu dari kecil, kayak misalnya dari pertama kali saya lahir, saya 40 harinya itu tuh dia yang megang. Nah dia tuh bilang sama saya, kamu itu kayak apa ya, ada yang jaga kamu, jadi kamu jangan main-main gitu. Kamu tuh ngomongnya jangan sembarangan, kamu tuh berbuatnya tuh jangan sembarangan. Terus kenapa sekarang kamu berbuat sembarangan gitu. Jadi ya saya bilang, saya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya dia bongkar semuanya, saya pasang susuk kayak gini, dia minta saya untuk lepas susuknya lagi kayak gitu. Lalu pertanyaan dasar, datang ke Menembus Mata Batin hanya ingin berbagi kah? Saya pengen insaf, saya pengen tobat, saya pengen tahu gimana caranya. Insaf dan pengen tobat. Setahu saya kamu tidak melakukan banyak aktivitas yang mengerikan juga sepertinya dari semuanya. Terus gitu pengen tobat. Iya. Tobat seperti apa? Kok tobatnya kesini ya? Iya, makanya. Saya bingung deh. Tobat kan secara khusyuk di ruangan misalnya sholat kayak gitu. Kok tobatnya ke Kiyoshi atau Menembus Mata Batin? Karena kan saya manusia biasa. ya karena kan katanya kalau dalam posisi ada susuk gitu kan, itu ibadah tuh nggak diterima. Jadi tuh saya pengen benar-benar nggak ada dalam diri saya tuh nggak ada apa-apa gitu. Saya pengen mencoba ibadah tuh yang benar-benar diterima gitu. Jadi Anda ingin tobat dari susuk yang pernah Anda pasang, perbuatan yang pernah Anda lakukan. Dan ini penjaga gaib ini awal datangnya gimana sih? Katanya saya tuh dengar dari keluarga besar saya itu tuh kayak ada yang ngisi gitu kan. Saya tuh kayak ada yang ngisi, tapi itu tuh macan. Tapi saya nggak percaya dia. Saya percaya itu semenjak dia say hey sama saya saat SMP itu. Sih. Berarti pernah ngelihat wujudnya dong? Enggak, cuma say hey aja. Jadi kalau misalnya Saya tiba-tiba gimana maksudnya? tiba-tiba ada yang jatuh di rumah saya kan tinggal sendiri di rumah saya. Tiba-tiba jatuh apalah, ya kayak gitu. Kena angin meren? Ada yang jatuh, kena tikus, mungkin lewat. Tikus lewat, mungkin kena Tawa, angin ngegelebuk cicak, meren. ngegelebuk. Atau gini, Mas Roy, katanya dia pasang susuk, bisa kelihatan nggak susuknya ada di sebelah mana? Ya memang ada pasang susuk sih, tapi saya menuliskan semua ini dengan lengkap dan total semuanya. Susuk memang ada, namun Ada ya. terkesan hiperbola untuk diceritakannya. Jadi, oh iya, ngomong-ngomong Mbak Lasri dapat bawa barang keramat apakah hari ini? Ada punya jimat? Ada. Bolehkah saya lihat Mbak Lasri? Oh, langsung di kantongnya. Selalu dibawa-bawa kah kemana-mana? Ini tuh sebenarnya saya gunain kalau untuk saya butuh aja kan. Butuh saat apa? Butuh apa? Ya misal balas dendam, misalnya saya nggak suka atau misalnya apa yang saya pengen itu harus ada Terakhir kamu pakai untuk apa? untuk bikin teman saya sakit. Kenapa alasan? Saya kan kerja malam ya kak, saya kerja karaoke. Ya karena Online shopnya apa kabar ya? online shopnya masih, cuman kan saya kalau misalnya di karaoke kan freelance, nggak setiap di situ, nggak setiap malam di situ. Oke. Nah, terus ini dipakai hubungannya apa? Kamu balas dendam kenapa? Untuk temen aku, dia tuh kayak sirik gitu sama aku, jadi ya kayak gitu. Aku nggak suka aja sama dia. Nah, terus setelah kamu pakai apa yang terjadi dengan teman kamu? Dia sakit. Sakit karena apa? Dia Tiba-tiba sakit, terus tiba-tiba sama agensinya di blok di blacklist untuk nggak kerja di situ lagi. oh, ada agensi. Agensinya. Tangan kamu kenapa gemetar sayang? Aku dingin. Kayaknya gemetar dari tadi. Saya Lihat. perhatiin kamu ngomong, tangannya Gestur. gemeter. Oke, Mbak Lasri. Korban-korban
laki-laki yang kamu pernah temui gitu ya, itu hanya apa sih tujuannya, motivasinya untuk duit kah, untuk kepuasan, nggak tahu aja, kepuasan semata atau untuk apa? Kalau yang pertama saya pasang susuk ini ya karena saya dendam aja sama dia. Jadi saya pengen dia kembali sama saya pengen rumah tangga dia rusak gitu. Sekarang beneran rusak? Rusak sih, dan dia nikah lagi sama perempuan lain, sama istrinya ya pisah. Oke. Setelah sama saya itu. Lalu? Ya yang udah kan saya lepas susuk itu, yang pertama itu saya pasang lagi, dan yang kalau yang kedua ini saya tertarik, ya benar-benar suka sama dia gitu. Tapi dianya nolak saya gitu. Loh, Maksudnya, kan udah pakai susuk? enggak, kan itu saat nggak pakai susuk. Oh, Saya oke. lepas. Oke, saat lepas belum pasang lagi ya. Iya. Ketemu dengan yang berikutnya nih, Iya, laki-laki jadi yang itu berikut. jadi tujuan saya yang Ah. baru gitu. Ya karena saya suka sama dia juga, dan emang karena dia pengusaha juga, Oke. Akhirnya pakai. pakai lagi di situ. Berhasil nggak? Berhasil. Dan dia langsung dekat ke Anda? Ya dekat ke saya, dan saya keluar dari karaoke. Terus ya ditebusin sama dia, dikasih dibayarin apartemen sama dia setiap bulannya. Oh. Terus biaya bulanan saya juga sama dia gitu. Sampai sekarang? Sampai enggak, udah sekarang udah enggak. Itu jimatnya apa? Silakan dibuka. Oh, minyak ya, minyak standar. Cian-cian. Saya bukan nggak percaya atau gimana ya, tapi saya tuh orang yang teliti dan kritis. Saya mulai deh dari poin-poin saya ya, saya ingin mengatakan bahwa there's no point of the story. Story-nya ceritanya meloncat-loncat dan tidak terstruktur. Artikulasinya, intonasinya, gesturnya, eye movement-nya gak sinkron dengan fakta-fakta yang diceritakan dengan di otaknya. Ya, kira-kira ngerti gak kali ya? Jadi intonasi, gestur, artikulasi semuanya nyebrang. Gitu, saya nggak bilang kamu bohong juga, Bukan, tapi ya. mungkin juga bisa saya mengambil mungkin sisi yang positif, mungkin dia nervous, Iya. jadi grogi, jadi ceritanya mencelat dan tidak terstruktur mungkin ya, atau takut ketahuan fakta atau fake gitu. Jadi saya menjelaskan nih dari tadi, saya ngelihat kamu bercerita poinnya itu nggak ini, dan storynya tidak terstruktur. Kalau yang kamu lihat, kenapa dia kayak gitu? Ron?